Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fahayyakumullah ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ahlan wa sahlan bikum di pelajaran kita, pelajaran Ulumul Quran Karim. Telah kita bahas di pekan-pekan yang telah lalu tentang beberapa hal tentang ilmu turunnya Al-Quran, tentang ilmu pengumpulan penulisan Al-Quran, juga tentang ilmu kekhususan Al-Quran serta hak-haknya, kemudian juga ilmu tentang membaca Al-Quranul Karim. Sekarang kita telah sampai kepada ilmu yang kelima, ya, ilmu cabang yang kelima, cabang besar yang kelima, yaitu ilmu tentang tafsir Al-Quranul Karim. Tafsir secara bahasa adalah al-kashf wal-idah wal-bayan. Ya, jadi membedah atau menjelaskan. Karenanya makna istilahnya adalah bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Menjelaskan makna-makna Al-Qur'an Al-Karim. Selanjutnya di sana ada pembahasan tentang al-farq, perbedaan antara tafsir dan ulumul Quran. Pada pekan pertama pernah kita bahas tentang perbedaan tersebut antara usul tafsir serta tentang dengan ulumu Al-Quranul Karim. Ya, jadi apabila kita menemukan atau membaca tentang ilmu Al-Quran yang mana ilmu tersebut yu'athiru fi fahmil Quranul Karim, ada ta'thir kepada pemahaman Al-Quranul Karim, maka ini dinamakan ulumu at-tafsir. Adapun jika tidak ada ta'thir, maka ini tidak disebut dengan ulumut tafsir, namun disebut dengan sebutan yang lebih luas. Yang pertama tadi disebut dengan ulumut tafsir, yang kedua disebut dengan ulumu Al-Quranul Karim apabila ilmu tersebut tidak memiliki ta'thir atau dampak dalam memahami Al-Quran Al-Karim. Ya, ini disebut ulumu Al-Quran. Ya, yang pertama contohnya adalah ma'rifatu mufradatil Quran, mengetahui mufradat tentang Al-Quran. Ya, seperti Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Apa artinya mufradat As-Samad ini? Ya, artinya adalah zat yang dibutuhkan kepadanya atau segala sesuatu membutuhkan kepadanya. Selanjutnya yang kedua adalah contohnya ma'rifatu fadaili suratil Ikhlas, mengetahui fadilah keutamaan surat Al-Ikhlas. Ya. Di sini
dapat kita ketahui bahwasanya hal tersebut tidaklah ada dampak atau ta'thir dalam pemahaman kita terhadap sebuah ayat. Maka di sini hal tersebut tidaklah termasuk ulumut tafsir, namun masuk ke keluarga yang lebih besar, yaitu ulumu Al-Quran. Selanjutnya al-farqu baina tafsir wa ta'wil wal istinbat wa tadabbur. Perbedaan antara tafsir dan takwil serta istinbat dan tadabbur. At-ta'wil, yang dinamakan at-ta'wil, itu maknanya adalah al-haqiqah, hakikat ya. Hakikat sebuah kalam, al-haqiqah allati ya'ulu ilaiha al-kalam. Ya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa ta'wilah. Tidaklah apakah mereka melihat kecuali ta'wilah, artinya adalah hakikatnya. Ya. Artinya, jadi ta'wil di sini ada dua makna. Yang pertama adalah maknanya apa? Al-haqiqah, hakikat. Hakikat sifat Allah, hakikat gajah, hakikat burung ababil. Ya. Yang pertama adalah hakikat. Yang kedua adalah bayanu muradi al-mutakallim, fahada huwa tafsir. Makna tafsir atau makna takwil yang kedua adalah penjelasan apa hal-hal yang dimaksudkan, yang diinginkan oleh si mutakallim, si pembicara. Pembicara dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang disebut dengan at-tafsir. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas, berikanlah ia ilmu fikih ya, dalam agama, dan juga ajarkanlah kepadanya at-ta'wil. Maksudnya ta'wil di sini apa? Apakah hakikat? Apakah hakikat? Bukan. Maksudnya ta'wil di sini adalah at-tafsir. Ya, yaitu penjelasan apa hal-hal yang dimaksudkan oleh al-mutakallim. Ta'wil dari segi pemaknaan ini, ya, dari segi makna takwil ini, takwil dengan tafsir itu sama. Dari segi pemahaman atau makna ini, yang kedua ini, takwil dengan tafsir itu artinya sama. Yang pertama artinya hakikat, jelas berbeda. Selanjutnya makna al-istinbat. Al-istinbat adalah istikhraju al-ma'ani al-mutarattibah 'ala al-ma'na al-murad min al-ayah bi tariqin sahih. Ya. Jadi al-istinbat adalah kita mengeluarkan makna-makna yang terkandung dalam sebuah ayat dengan cara yang benar ya. Oleh karena itu, istinbat ini adalah martabatun ta'ti ba'da tafsiril ayah. Ya, adalah bagian atau martabah yang ada yang datang setelah tafsir ayah. Ya, jadi kita harus mentafsirkan ayah terlebih dahulu untuk memahami ayah tersebut. Kemudian kita bisa melakukan yang namanya al-istinbat. Selanjutnya at-tadabbur. At-tadabbur. Tadabbur artinya adalah an-nazaru ila ma wara'a al-fadh. Melihat kepada makna-makna atau kandungan-kandungan yang ada di balik lafaz-lafaz. Ya, minal ma'ani, dari makna-makna
wal ibar, serta pelajaran-pelajaran, wal maqasid, kemudian juga maqasid-maqasid, maksud-maksud syariah, alladhi yuthmirul uluman nafi'ah wal a'mala az-zakiyah. Ini pernah kita bahas. Yang mana setelah kita melihat makna-makna tersebut, pelajaran-pelajaran tersebut, kandungan-kandungan, makna-makna, maksud-maksud tersebut, maka hal tersebut akan kita dapatkan darinya ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita akan melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang baik. Jadi di sini dalam tadabbur itu kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta amalan-amalan yang zakiyah, yang mulia dan yang baik. Oleh karena itu pula tadabbur ini adalah martabah yang ada setelah tafsir dan faham. Kita memahami, kita mentafsirkan Al-Quran, kemudian memahaminya, selanjutnya bisa kita melakukan hal tersebut, yaitu tadabbur, mengeluarkan kandungan-kandungan pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim serta mengamalkannya. Jadi harus ada kandungan dan amalan. Karena dua rukun tadabbur, yaitu keduanya adalah termasuk rukun tadabbur. Selanjutnya, perkembangan ilmu tafsir serta jenjang-jenjangnya, marhalah-marhalahnya. Bagaimana ilmu tafsir ini terbentuk? Pertama adalah tadwinut tafsir fi asris salaf. Penulisan tafsir pada zamannya para salaf, zamannya Nabi, zamannya para sahabat, dan seterusnya sampai abad ketiga atau sebelum masuk abad keempat. Dalam hal ini, yang pertama adalah fi zamani ar-Rasul, zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada zaman tersebut Rasulullah adalah mufassir yang pertama, ahli tafsir yang pertama. Jadi jika ditanya ahli tafsir yang pertama itu siapa? Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Telah kami turunkan kepadamu zikir, Al-Quran Al-Karim. Zikir seperti yang kita ketahui adalah nama dari Al-Quran Al-Karim. Litubayyina lin-nas, agar kau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir. Di sini ada kalimat litubayyina, agar engkau jelaskan. Agar engkau jelaskan, artinya adalah engkau tafsirkan kepada para manusia. Selanjutnya di era para sahabat dan tabi'in, di sana banyak sekali para ahli tafsir. Di antaranya dari kalangan sahabat ada Ibnu Mas'ud yang wafat pada tahun 32 Hijriyah. Selanjutnya ada Ibnu Abbas, seperti yang telah kita baca tadi, seorang sahabat keluarga Nabi dan telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimhu atau faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Selanjutnya dari kalangan para tabi'in ada seorang ulama yang bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, wafatnya 95 Hijriyah. Selanjutnya ada Mujahid bin Jabr, 102 Hijriyah. Kemudian Ikrimah, seorang pembantunya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, 105 Hijriyah. Selanjutnya ada Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, 117 Hijriyah. Ini adalah para ahli tafsir, di antara para ahli tafsir dari kalangan at-tabi'in. Kemudian selanjutnya adalah era setelah masanya para tabi'in. Di sana ada dua hal. Yang pertama ada al-kitabat al-juz'iyah li tafsir, yang selanjutnya ada al-kitabah asy-syamilah li jami'il Qur'an. Pertama,
hanyalah tafsir itu dituliskan hanya sebagian saja, ya, sebagian saja. Adapun yang kedua, dituliskan seluruh tafsir dalam Al-Quran secara keseluruhan. Ya. Contohnya yang pertama, yang hanya di sebagian tafsir saja adalah tafsir Mujahid. Ya, ada tafsirnya, ada, dan masih sampai saat ini, namun beliau tidaklah menuliskan tafsir seluruh Al-Quran Al-Karim, namun hanya sebagiannya saja. Termasuk pula adalah tafsir Sufyan Ats-Tsauri, wafatnya 161 Hijriyah. Tafsir Sufyan Ats-Tsauri sama. Ini adalah tafsir yang juz'iyah, hanya sebagian saja. Tafsir Abdul Razzaq juga sama. Ya, selanjutnya ada Al-Kitabat Syamilah li Jami'il Quran. Ya, adapun penulisan tafsir seluruh Al-Quran Al-Karim pada zaman tersebut, di antara ditulis oleh Muqatil bin Sulaiman. 150 Hijriyah wafatnya Muqatil bin Sulaiman. Dan juga ada tafsir Yahya bin Salam. Tafsir Yahya bin Salam. Ini adalah tafsir atau penulisan tafsir yang ada di zamannya para salaf. Selanjutnya adalah tafsir setelah zaman tersebut, zamannya para salaf, sampai eranya Al-Imam At-Tabari, sekitar 300-an Hijriyah. Di antara tafsir yang ditulis pada zaman tersebut, ya, setelah zamannya Atba'ut Tabi'in sampai zamannya Imam Tabari, adalah tafsir Al-Ma'thur, ya, tafsir Al-Ma'thur yang ditulis dengan sanadnya. Contohnya adalah tafsirnya Abd bin Humaid. Tafsir Abd bin Humaid 249. Kemudian ada pula tafsir Fitasani fil Muhaddithin. Ya, tafsir namun yang ada di kitab-kitab hadis. Ya, tafsir yang ada di kitab-kitab hadis. Contohnya ada sebuah kitab hadis yang bernama Sunan Sa'id bin Mansur. Ya, jadi Sunan itu adalah kitab hadis yang disusun dengan susunan bab-bab fikih. Ya. Namun di akhirnya, biasanya di akhir-akhir kitab tersebut ada bab tentang tafsir Al-Quran Al-Karim. Termasuk di Sunan Sa'id bin Mansur ini, yang wafat pada tahun 224. Sunan Sa'id bin Mansur. Selanjutnya ada di Sahih Bukhari, juga ada kitab paling sahih di muka bumi ini setelah Al-Quran Al-Karim, Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari. Di akhir-akhir kitab juga ada kitab tafsir. Ada penjelasan tentang tafsir Al-Quran. Ya, jadi ini adalah tafsir-tafsir yang ada di karya-karya para ahli hadis. Kemudian juga ada tafsir lughawi, tafsir secara bahasa. Di sana ada Ma'anil Quran lil Farra. Ya, makna-makna Quran karya Al-Farra 207. Kemudian ada Majazul Quran karya Abi Ubaidah Ma'mar bin Musanna 207, sama wafatnya. Kemudian ada pula Gharibul Quran karya Ibnu Qutaibah, ya, Ibnu Qutaibah yang wafat pada tahun 276 Hijriyah. Selanjutnya adalah penafsiran atau masa tafsir pada masanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ini adalah imam tafsir yang sangat mulia, sangat besar sekali. Tafsirnya bernama Jami'ul Bayan fi Ta'wili Al-Quran. Jami'ul Bayan fi Ta'wili Al-Quran. Ini namanya tafsirnya. Ya. Tafsir-tafsir yang ditulis pada zamannya beliau itu ada sanadnya, ya, tafasir Al-Musnadah, tafsir yang ada sanadnya. Jadi bisa dicek kebenaran tafsir tersebut apabila
sanadnya ada perawi yang lemah, maka bisa menjadi tafsirnya adalah tafsir yang lemah. Apabila seluruh perawi yang kuat dan thiqah, maka tafsirnya bisa jadi tafsir yang benar. Di antaranya pula ada tafsir Ibnul Munzir. Tafsir Ibnul Munzir ini sama, namun pada zaman sekarang jelas tafsir ini tidak sampai kepada kita secara sempurna. Ya, hanya beberapa juz Al-Quran saja. Jadi tidak sampai pada kita dengan secara sempurna 30 juz. Namun ada qit'ah minhu, ada potongan bagian dari tafsir Ibnu Al-Munzir ini. Adapun tafsir Ibnu Jarir, Masya Allah, sampai kepada kita secara sempurna. Selanjutnya ada tafsir Ibni Abi Hatim, atau yang dinamakan tafsir Al-Quranil Azim juga, 327 wafatnya. Ini sama tafsirnya dengan disebutkan sanad-sanadnya, perawi-perawinya. Haddatsana akhbarana an, ya. Disebutkan rijalu al-isnadnya, disebutkan perawi-perawi tafsirnya. Selanjutnya ada kitab-kitab tafsir yang ditulis setelah masanya Al-Imam At-Tabari. Di sana ada tafsir Ibnu Atiyah, ya. Tentunya ini adalah sebagian tafsir yang penting, ya. Di sana ada tafsir-tafsir yang lain yang amat banyak sampai zaman kita sekarang ini. Ada tafsir Ibnu Atiyah, wafatnya 542. Namanya adalah Al-Muharrar Al-Wajiz. Selanjutnya ada tafsir Al-Qurtubi tentang ahkamul Quran, Al-Jami' li ahkamil Quran, 671. Selanjutnya ada tafsir Al-Baydawi, namanya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, 685 Hijriyah. Selanjutnya ada tafsir Ibnu Katsir yang sangat-sangat terkenal, atau nama lainnya Tafsirul Qur'anil Azim, 774 Hijriyah. Kemudian juga tafsir yang tidak kalah pentingnya, yang mana dalam tafsir tersebut ada pembahasan tentang bahasa, ya, tentang balaghah, adalah tafsir Ibni Ashur. Tafsir Ibni Ashur dinamakan pula At-Tahriru wa Tanwir, wafatnya 1493 Hijriyah. Ini adalah yang berkenaan tentang Nash'atu At-Tafsir wa Marahiluhu. Pembahasan selanjutnya adalah tentang ilmu usulit tafsir, ya, ilmu usulit tafsir. Apakah ilmu tersebut? Ilmu tersebut adalah al-usus al-ilmiyah allati yarji'u ilaiha al-mufassir hala bayanihi li ma'ani al-Qur'an wa tahririhi lil ikhtilafi fi tafsir. Ya, jadi ada asas-asas, ya, kaidah-kaidah ilmiah yang mana seorang mufassir itu akan kembali kepada asas-asas dan kaidah-kaidah tersebut ketika sedang menafsirkan atau menjelaskan makna-makna Al-Qur'anul Karim, dan juga sedang menjelaskan tentang ikhtilaf, perbedaan pendapat yang ada di dalam tafsir. Jadi dalam menafsirkan, menjelaskan makna Al-Quran, serta dalam menggeluti ikhtilaf para ulama dalam tafsir, maka mufassir tersebut akan merujuk kepada pondasi-pondasi, asas-asas, serta kaidah-kaidah tersebut. Ini namanya kaidah-kaidah tafsir, usulut tafsir. Pentingnya apa sih usul tafsir itu? Pentingnya yang pertama adalah taqil mufassira minal khata' fil fahm. Akan menjauhkan, melindungi seorang mufassir dari kesalahan dalam memahami ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi akan melindungi, menjauhkan seorang mufassir dari kesalahan ketika menafsirkan, menjelaskan ayat Al-Quran.
Selanjutnya yang kedua ada tamna'uhu min an ya'tiya bima'nan ghairis sahih. Akan menjauhkannya dari mendatangkan makna-makna tafsir yang tidak sahih. Ya, menjauhkannya dari makna-makna tafsir yang tidak sahih. Selanjutnya ada tumakkinuhu min raddil qawli dhaif bi uslubin ilmi. Ya, tumakkinuhu akan memberikannya kepandaian, akan memberikannya kekuatan ya untuk menolak tafsir yang lemah dengan cara yang ilmiah, Ya, dapat menolak tafsir yang lemah, menjauhkan, memilah dan memilih tafsir yang sahih dan yang lemah dengan uslub, dengan cara yang ilmiah. Selanjutnya permasalahan dalam ulumut tafsir serta tema-temanya apa saja sih? Yang pertama ada masadirut tafsir wa turuquhu. Masadirut tafsir, ya, dari mana tafsir-tafsir itu diambil serta cara-cara menafsirkan Al-Qur'an. Masadir dapat kita ambil dari Al-Qur'an, ya. Jadi Al-Qur'an yang menafsirkannya Al-Qur'an pula. Kemudian juga As-Sunnah. Al-Qur'an yang menafsirkannya adalah As-Sunnah, hadis Nabi SAW. Kemudian juga ada aqwalus salaf, perkataan-perkataan para salaf. Selanjutnya yang terakhir adalah bahasa Arab, ya, bahasa lughah Arabiyah, bahasa Arab. Ya, jadi masadirnya tafsir ini, cara kita menafsirkan, cara seorang mufassir menafsirkan Al-Quran ini ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, kemudian perkataan salaf, serta bahasa Arab. Selanjutnya cara-caranya, ya. Thariqun naql wa thariqu al-ijtihad. Ya, ada thariq an-naql, ya, kita atau seorang mufassir menukilkan tafsiran-tafsiran serta perkataan-perkataan para ahli tafsir terdahulu atau sebelum mufassir tersebut. Atau thariqul ijtihad, cara ijtihad. Ia berijtihad sendiri. Ya, ia berijtihad sendiri tentunya dengan syarat-syarat yang pernah kita bahas. Agar tafsir tersebut, ya, diantaranya agar tafsir tersebut tidak menyelisihi Al-Quran, ya, tidak menyelisihi As-Sunnah, ya, tidak menyelisihi perkara-perkara yang telah dimaklumi, diketahui khalayak banyak, orang-orang banyak dari dalam agama ini. Ya, selanjutnya ada pembahasan tentang al-ikhtilafu fit tafsir, perselisihan para ulama dalam tafsir. Ya, ada sebab-sebabnya, ada macam-macamnya, juga dibahas di dalam ilmu usul tafsir. Kemudian dibahas pula qawaidut tafsir, kaidah-kaidah dalam menafsirkan, ya, kaidah-kaidah dalam menafsirkan, baik qawaid al-ammah, ya, kaidah-kaidah secara umumnya, atau yang penting pula adalah qawaidut tarjih, ya, kaidah dalam mentarjih. Karena dalam ilmu tafsir ini banyak sekali perkataan-perkataan atau tafsiran-tafsiran yang akan kita temui jika kita membaca tafsir-tafsir, ya. Tafsirnya agak luas, Zadul Masir dan semisalnya, ya, Zadul Masir karya Ibnu Jauzi dan yang semisal dengannya, maka kita akan dapati sebuah ayat dengan beberapa tafsiran atau banyak tafsiran. Maka di sini kita memerlukan qawaid, kaidah-kaidah untuk mentarjih, ya, memilih mana yang paling tepat dan benar dari pendapat-pendapat atau tafsiran-tafsiran tersebut. Di antara karya-karya tulis oleh para ulama, para ahli ilmu dalam usul tafsir adalah yang paling lama adalah muqaddimahnya tafsir Tabari. Ya, tafsir Tabari itu di awal-awalnya ada muqaddimahnya, yang mana di dalam muqaddimah tersebut Ibnu Jarir menyebutkan beberapa tentang usul-usul
tafsir. Selanjutnya ada pula Muqaddimatun fi Ushul Tafsir karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Muqaddimatun fi Ushul Tafsir karya Ibnu Taimiyah, yang mana kitab tersebut juga telah dijelaskan, disyarah oleh banyak ulama. Selanjutnya ada Ushul Tafsir wa Qawaiduhu karya Khalid Al-Haq. Ushul Tafsir wa Qawaiduhu. Ada pula Ushul Tafsir wa Manahijuhu, ya, karya Dr. Fahad Ar-Rumi, ya. Ini zaman-zaman sekarang. Ada juga At-Tafsir Usuluhu wa Dhabituhu karya Profesor Dr. Ali Al-Ubaid. Ada juga Fusulun fi Usul Tafsir karya Profesor Sa'id At-Tayyar. Selanjutnya adalah tentang bagaimana kaifiyatu at-tafsir, bagaimana cara menafsirkan. Ada dua. Yang pertama adalah an-naql 'anil ghair. Ya, kita menukil dari tafsirnya orang lain, dari tafsir ulama-ulama. Dari tafsirnya ulama-ulama dan dari tafsirnya para ahli ilmu yang lain. Ya, an-naql 'anil ghair. Kita nukilkan yang pertama. Yang kedua adalah dengan ijtihad. Ya, dengan al-ijtihad. Ya, seorang mufassir berijtihad, berusaha untuk menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Atau yang dikenal dengan at-tafsir bir-ra'yi, dengan pendapatnya. Yang pertama yang tadi, yang naql 'anil ghair, yang kita menukilkan dari orang lain, dari para ulama. Ya, ini ada yang dinamakan al-isnadu asy-syafahi. Ya, al-isnadu asy-syafahi. Yang mana nukilan-nukilan itu disertai dengan apa? Dengan sanad-sanad. Dengan sanad-sanad. Dan ini adalah tafsir yang dilakukan oleh para salaf terdahulu, ya. Yang mana pada waktu tersebut mereka sangat mengandalkan hafalan mereka. Pada waktu tersebut buku-buku, kertas-kertas masih sangat sedikit, ya. Maka mereka sangat mengandalkan apa? Hafalan mereka. Maka ini adalah tafsir al-isnad asy-syafahi dengan sanad-sanad. Selanjutnya ada an-naql minal kutub. Kita menukil dari kitab-kitab. Kalau yang pertama tadi adalah di eranya para salaf terdahulu. Yang kedua ada hingga saat ini, ya. Adalah kita menukil dari kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir. Ya. Al-ijtihad, sedangkan yang kedua al-ijtihad atau tafsir bir-ra'yi, ini ada dua. Yang pertama adalah ar-ra'yi al-mahmud, yang terpuji, ya, pendapat dengan pendapat yang terpuji. Yang kedua dengan pendapat yang tercela. Dengan yang terpuji ini adalah makana an ilmin au ghalabati dhann. Ya. Adalah tafsir dengan pendapat namun yang diasasi, dilandasi dengan ilmu atau dengan ghalabati dhann, persangkaan yang kuat. Dan tafsir dengan pendapat inilah yang ada di eranya para salaf, ya. Eranya para salaf, sahabat, tabi'in dan atba'u at-tabi'in. Ya. Pun pada zaman Rasulullah SAW. Di sini bisa kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim ketika turun ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, jadi berpuasalah sampai jelas atas kalian benang putih dari benang hitam. Ya, ini adalah ayat tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya untuk bersahur, ya, boleh makan, boleh minum, ya. Sampai apa? Jelasnya khaytul abyad, benang putih dari benang hitam, minal fajr. Qala lahu Adi bin Hatim. Ya, kemudian Adi bin Hatim mengatakan kepada Rasulullah SAW,
Ini aja'alu tahta wisadati iqalain. Sesungguhnya aku menjadikan di bawah bantalku itu apa? Dua benang, iqalain. Iqalan abyadha wa iqalan aswada. Satu benang berwarna putih, satu benang berwarna hitam. Ya, beliau Adi bin Hatim menyangka bahwasannya makna ayat tersebut adalah seperti itu ya. Agar kita atau agar beliau meletakkan benang putih dan benang hitam di bawah bantalnya. A'riful laila minan nahar. Ya, agar aku mengetahui kapan waktu malam dan kapan waktu pagi, waktu siang. Ya. Ternyata setelah dilakukan hal tersebut, ternyata Adi ini tidak mendapati hal tersebut. Ya. Adi malam hari bangun, melihat lagi. Kemudian sebentar tidur, bangun lagi, melihat di bawah bantalnya lagi, apakah sudah kelihatan benang putih atau benang hitam tersebut. Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya pada zaman dahulu belum ada lampu ya. Mungkin hanya ada api yang mana penerangannya tidak seterang pada zaman sekarang ini. Maka dilihat terus oleh sahabat yang bernama Adi bin Hatim ini, apakah sudah terlihat benang putih dan benang hitam yang ada di bawah bantalnya tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan, Inna wisadataka la'ariyad. Ya, kalau begitu bantalmu panjang sekali, ya, panjang dan lebar sekali, kata Rasulullah. Innama huwa sawadul laili wa bayadun nahar. Namun maksudnya ayat tersebut bukan seperti yang kau lakukan. Namun maksudnya adalah sawadul lail, ya. Artinya aswad, hitam di situ adalah hitamnya malam, dan maksudnya putih adalah bayadu an-nahar, putihnya pagi hari atau siang hari. Selanjutnya, pendapat yang tercela tadi, maka an jahlin au hawa. Ya, adapun pendapat yang tercela adalah apabila dari kejahilan atau dari hawa nafsu. Maka ini adalah termasuk hal yang diharamkan. Ya, termasuk hal yang diharamkan. Hal ini intasyara lamma dhaharatil bid'ah, tersebar luas ketika munculnya bid'ah. Di anna ahlal bid'ah ya'taqiduna ra'yan thumma yakunu lahum ma'a nususil Qur'ani tariqan. Karena sesungguhnya para ahli bid'ah, mereka itu pertama kali meyakini sebuah pendapat, kemudian mereka cari-cari nas-nas Al-Qur'an yang mana cara mereka dalam mencari nas-nas tersebut ada dua. Yang pertama adalah nafyud dalalah zahirah allati tukhalifu madhhabahum, yang mana ini adalah menafikan dalil-dalil yang menunjukkan jelasnya sesuatu ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya dalil tersebut sangat jelas menyelisih pendapat atau menyelisih akidah mereka. Ini mereka nafikan dalalah tersebut. Atau hamlul makna, mereka membawa tafsir ala ma ya'taqidun. Mereka membawa tafsir sebuah ayat itu dibawa dengan makna-makna yang mereka yakini. Wa illam yakun yuradul ma'na alladhi dhahabu ilaih. Walaupun aslinya yang benar tafsiran atau makna ayat tersebut adalah tidak seperti yang mereka pendapati atau mereka yakini. Ya, jadi pertama mereka nafi cara mereka dalam bermuamalah dengan tafsir, dengan tafsir ayat-ayat. Pertama mereka menafikan dalalah yang menunjukkan hal tersebut menyelisih pendapat atau akidah mereka. Yang kedua, mereka membawa makna yang ada pada sebuah ayat kepada hal yang mereka yakini, walaupun hal tersebut sejatinya sebenarnya tidaklah makna yang sahih dalam
ayat tersebut. Ya. Tafsir yang mazmum ini sangatlah tercela. Ya, dari termasuk hal-hal yang diharamkan, termasuk muharramat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Sesungguhnya yang telah diharamkan oleh Rabbku adalah fahisyah, perbuatan-perbuatan keji dan tercela, yang mana yang nampak maupun yang tidak nampak, wal ism, dan dosa-dosa, wal baghi, dan berbuat semena-mena kepada manusia tanpa hak, ya, menzalimi manusia, wa an tusyriku billah, serta engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ma lam yunazzil bihi sultana, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di sini poinnya. Ya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jadi tafsir al-madhmum yang mana tafsiran tersebut keluar dari hawa nafsu serta kebodohan, ini adalah termasuk kita berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hal yang tidak kita ketahui. Ya, seorang sahabat khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, ayyu sama'in tudhilluni, langit mana yang bakal langit mana yang bakal menolongku, wa ayyu ardin tuqilluni, dan tanah mana yang bakal aku pijak, idza qultu fi kitabillahi bi ra'i, apabila aku berkata di dalam kitab Allah, dalam Al-Quran dengan pendapat, yaitu maksudnya apa? Pendapat yang mazmum, yang tercela. Kemudian juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Al-Qur'anu kalamullah. Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah, firman Allah. Faman qala falya'lam ma yaqul. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an, ya, barang siapa yang menjelaskan Al-Qur'an, maka hendaknya ia mengetahui apa yang ia katakan, ya, hendaknya ia berakal ketika menafsirkan, ketika menjelaskan ayat tersebut. Fa innama yaqulu 'ala Allah, fa innama yaqulu 'ala Allah azza wa jal. Ya, jadi dia harus berhati-hati. Ia harus mengetahui apa yang keluar dari mulutnya dan lisannya, karena sesungguhnya ia sedang berkata dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tentang bagaimana tafsir, cara menafsirkan. Wallahu taala alam. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya setelah Id insyaallah. Jangan lupa murajaah pelajaran-pelajaran, murajaah hafalan-hafalan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.